Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang kami hormati, Bapak Ibu guru SD Negeri 1 yang kami hormati, Bapak Ibu guru, penjaga dan pustakawan SD Negeri 1 yang kami hormati. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan kesehatan pada kita sehingga kita dapat mengakhiri pertemuan ini dengan selamat. Hari ini Bapak Ibu kami undang ke SD 1 karena kita akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2021. Kami sampaikan rancangan RKS yang sudah kami susun. Mohon nanti dicermati apa yang seharusnya masuk, yang belum masuk, dan mana yang tidak perlu dianggarkan tapi di sini dianggarkan. Mohon nanti masukannya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, untuk pengembangan kompetensi lulusan. Di sini anggaran pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang pertama ini pelaksanaan PTS dan PAS ini yang kita anggarkan baik dari cita soal maupun pelaksanaannya. Namun untuk pelaksanaannya ini tidak kami anggarkan karena masih masa pandemi. Ini mungkin untuk anggaran konsumsi ini dihilangkan konsumsi untuk kadang-kadang karena keadaan masih belum stabil, anak-anak menjalannya secara daring atau di rumah. Yang kedua, pengembangan standar isi. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, mulai dari penyusunan RPP yang kita anggarkan dari pembelian kertasnya maupun penjilitannya. Jadi untuk RPP ini memang setelah kita tidak dandake ya, kita buat sendiri, mencetak sendiri, sehingga pembelian kertas ini cukup banyak dalam 1 tahun. Ini kita bagi menjadi 2, yaitu semester 1 dan semester 2. Sebelum sebelum kurikulum ini disahkan, tentunya ini ada penyusunan kurikulum. Kita mengadakan workshop penyusunan KTSP selama 2 hari, dihadiri oleh guru dan komite maupun dari Korwil. Ini kita anggarkan 16 orang selama 2 hari. Tentunya membutuhkan snack dan makan karena ini sampai siang. Terus ini penggandaannya, penjilitannya, penjilitan KTSP ini cukup mahal karena kita memakai hardcover. Ini cetak kalender pendidikan dan kalender tahunan. Untuk standar proses, pengembangan standar proses, pembiayaan PPDB, fotokopi form PB baru dan fotokopi form pendaftaran, fotokopi form PB baru ini yang dari Dapodik, kemudian ini form pendaftaran yang kita buat sendiri yang secara sederhana. Lalu insentif untuk operator PPDB online, karena sekarang pendaftarannya secara online dan kita memakai jasa operator, maka kita menganggarkan insentif untuk operator. Pembiayaan pengembangan perpustakaan, pengadaan buku perpustakaan dan bacaan, ini kita langganan majalah, yaitu majalah dan gemilang, ini kita anggarkan 1 tahun. Kemudian buku COVID 10 eksemplar. Selanjutnya untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
ekskurikuler ini pelaksanaan lomba-lomba dari KSN, LCC, FLS2N, FF2N. Karena walaupun pandemi tetap ada lomba walaupun secara daring. Ini juga kita memerlukan biaya. Ini juga kita anggarkan. Kita tidak menganggarkan Popda karena untuk olahraga ini belum dilaksanakan selama pandemi. Untuk pembimbingan lomba FLS2N kita memerlukan pembimbing tari dan pembimbing pantomim. Ini juga sudah kita anggarkan. Agar nanti kalau kita memang memerlukan jasa pembimbing tari dan pembimbing pantomim, ini sudah ada biaya untuk penelitian. Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan ini kita nolkan karena selama pandemi tidak dilaksanakan. Ya, untuk dan juga tidak kita anggarkan. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Di sini ada pendataan dapodik maksudnya bukan 2 orang tapi ini 2 kali ya, 2 kali kegiatan 2 semester. Ya, 1 pendataan ini benar-benar 1 juta karena ini juga ada rinciannya berapa jumlah peserta didiknya, berapa jumlah profil sekolah dan sebagainya, ada hitungannya. Selanjutnya untuk UKS kita menganggarkan masker, ini wajib kita anggarkan untuk cadangan karena anak-anak kadang lupa kalau masker, kita anggarkan. Terus ini obat-obatan yang biasa digunakan di UKS, obat-obatan ringan ya, hanya antiseptik, obat luar yang paling penting yang biasanya dibutuhkan anak-anak. Selanjutnya pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Di sini kita menganggarkan buku induk karena buku induk ini tiap tahun mesti kita memerlukan karena 1 buku itu hanya untuk 10 siswa. Padahal kita sekarang siswanya yang kelas 1 aja cukup banyak sehingga ini perlu membeli baterai kecil untuk jam. Nah ini yang alat olahraga ini tetap kita anggarkan. Barangkali tahun ini sudah bisa olahraga dan alatnya sudah tersedia. Pengadaan bahan praktek keterampilan ini untuk anak-anak kita sediakan kertas lipat, plastisin dan lem kertas. Ini yang biasa dipakai. Pembiayaan pengembangan profesi guru kita anggarkan Bintek Erapot 2 orang. Mungkin juga nanti bukan Bintek Erapot tapi untuk Bintek selain Erapot ini juga bisa ya kita anggarkan 700.000. Untuk pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas workshop ini kadang ada yang ditugaskan di kabupaten untuk workshop, kita anggarkan 2 juta. Untuk KKB 90 orang kali bulan 9 artinya 9 orang selama 10 bulan. Ya, 1 orangnya 25.000. Ini untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama seperti di RKS yang telah tersusun itu kan 1 buku 1 anak. Nah, ini tiap tahun kita menganggarkan pembelian buku tematik. Kalau yang siswanya yang di atasnya ini lebih sedikit kan tentu menambah. Sehingga ini hanya tambah sulam, kita anggarkan 600 eksemplar. Sebenarnya 10.800.000. Di sini buku kita anggarkan atau kalau bukan buku PDP buku lainnya
anggarkan 1.417.500. Ini berdasarkan perhitungan berapa kebutuhan alat listrik untuk mengganti yang rusak. Pengadaan instalasi air ini 1.912.500. Kemudian ini untuk pemeliharaan pagar 9.850.000 dan rehab gudang 8 juta untuk yang sarpras. Penyediaan alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan printer itu seperti barang jajanan ya, sering sekali kita anggarkan 4 unit untuk di servis, biayanya 1 juta. Ini kita sediakan anggaran 4 juta. Pembelian tablet ini juga kita anggarkan 4 buah, sebenarnya 1 juta. Laptop ini juga karena kita banyak laptop sehingga juga untuk servisnya juga tiap tahunnya dianggarkan cukup banyak. Ini ada 6 laptop yang dianggarkan untuk di servis, servisnya 800.000, anggarannya 4.800.000. Kadang-kadang malah kurang ini. Pembuatan spanduk bebas pungutan ini kaitannya dengan PPDB, kita biasanya pesan 22 sekian. Kemudian ini pembelian sampul rapor, sampul ijazah, cetak buku untuk kelas 6. Biayanya ini sudah kita anggarkan. Terus untuk rapat dinas, ini rapat dinas kita rencanakan setiap bulan 12 orang kali 12 bulan 154. Anggaran snack 12.500 semuanya sekian. Ini alat kebersihan, beli panel stabilisi dan sebagainya. Kemudian bahan pembersih ini sekarang wajib ya, misalnya wipol, handsoap ini kan wajib ada. Pembelian alat tulis kantor atau AHK ini kita anggarkan dari kertas HPS baik yang A4 maupun A4, kertas gudang, kertas buku folio dan sebagainya. Ini sudah kita anggarkan. Tinta printer, materai, terus ini pembayaran rekening listrik selama 1 tahun, internet selama 1 tahun, honor operator PMP, dan ini honor PTT, pegawai perpustakaan, honor penjaga sekolah, dan honor PTT selama 1 tahun. Selanjutnya ini yang ternyata saya tadi ini belum saya pindah ya, ini harusnya ke sarpras nih ya, kita ini diganti dengan receiver. Ini untuk ulangan harian kita anggarkan selama 1 tahun. Kemudian ini harusnya masuk sarpras ya, tapi ini saya tulis di bawah karena ini yang biaya yang besar-besar. CCTV 4 juta, kursi guru kita anggarkan 22, karena kursi guru yang ada di kelas ini semuanya pakai kursi murid, jadi pakai guru kita cuci ya. Dan sajadah alat ibadah, receiver ini untuk melengkapi persiapan KKN mandiri. Lapangan pingpong ini untuk melatih anak-anak, ini kaitannya dengan ekstrakurikuler yang olahraga prestasi. Kemudian etalase ini untuk tempat sajadah dan
dari penyampaian saya tadi, Bapak Ibu sudah mencatat mana yang harusnya masuk anggaran tapi belum masuk. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ini sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu untuk menyampaikan usulan. Barangkali Bapak Ibu guru punya ada suatu kebutuhan untuk pembelajaran tapi belum masuk ke anggaran, bisa diusulkan di sini sebelum anggaran ini kita sahkan. Ojo baca. Yang terkait dengan dua suku kata, tiga suku kata, dan alfabet huruf Latin, tulisan Latin, perkalian, pembagian, pengurangan. Karena di pojok baca anak-anak sering menanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ayu. Nanti kita bisa menganggarkan. Kalau yang tahun ini tidak cukup ya nanti kita anggarkan di tahun 2022. Nanti kita lihat mana yang bisa digeser untuk penganggarannya. Yang lain? Berapa? Kalau kemarin sudah terima, sepertinya kalau mau simulasi lagi kita bisa lagi kalau nambah sekitar 5 atau 10 gitu. Nanti kita masukkan ke anggaran ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Selanjutnya, kita sampaikan. ya. Untuk kelas 1 itu kan masih kurang alat peraga bangun tua, karena harus ditunjukkan. Jadi itu minta diperbarui mana yang dulu ada yang sudah tidak komplit. Kemudian gambar Pulau Kawan sama Pendowonimo itu yang sering ada di pembelajaran untuk pewayangan itu, sementara kita belum ada gambar Pulau Kawan dan Pendowonimo. Terima kasih Bu Arani. Nanti kita revisi lagi untuk penganggaran ini. Bisa pilih mana yang lebih penting dan kita kurangi mana yang tidak perlu dimasukkan ke anggaran. Cukup dari Bapak Ibu? Sudah? Selanjutnya kami minta saran dari Bapak Ibu komite, nanti dari penyampaian saya tadi ada yang belum teranggarkan atau ada yang belum direvisi, monggo nanti persilakan. Ya, kemudian Yang kami dari komite ingin melengkapi untuk media pembelajaran aktif. Ini misalnya jika anak sedang belajar tentang tulang-tulang manusia, jadi ada kerangka manusia biar anak-anak lebih tahu detail
tentang kerangka-kerangka manusia, tulang dan organ-organ tubuh manusia. Ya. Terus menindaklanjuti dari usulan Ibu Parwati tadi, mungkin tidak cuma hanya gambar wayang, tapi wujud wayangnya. Jadi anak-anak bisa membedakan tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Jadi semakin bisa mengenal tokoh-tokoh wayang karena kelas 3 itu sudah tokoh wayang. Kebetulan anak saya kelas 3 dan dia bisa membedakan wayang yang ini apa, yang ini apa. Susah membedakan kalau tidak ada alat peraganya. Ya, tidak ada. Terima kasih Budian. Ini sangat bagus usulnya. Jadi memang kita untuk alat peraga ini wayang ini angka tapi kecil ya, anak mungkin kalau melihat sudah sama semua anak kita aja masa bingung ini siapa namanya. Semoga nanti kita bisa mewujudkan itu walaupun nanti dari satu ke satu atau mungkin malah nanti ada sumbangan dari Pak Galang ini. Sumbangan wayang. Terima kasih dari Bapak Ibu guru sudah, dari komite sudah. Yang terakhir kami minta masih ya. Untuk pembuatan batu-batu Ya. kamu baca di bawah pohon dengan bisa. Oh iya. Sama ini Bu, pengadaan apart mungkin perlu deh. Nah. Pengadaan itu atau macam kepada. Oh iya. Sama mungkin fasilitas untuk olahraga pasir untuk olahraga jauh untuk kayaknya kemana ya? Sudah ada. Di belakang setelahnya juga kelihatan. Ya. Sama pengadaan genset. Genset. Ya. Oh iya. Alat pemadam kebakaran, genset, batu-batu untuk anak-anak baca-baca nih. Batu-batu di bawah pohon. Untuk ini apa dan genset mungkin kalau yang tadi sudah nggak kebagian nih. Insya Allah ini tahun 2022 kita masukkan. Terus kalau bangku-bangku di bawah pohon mungkin segera bisa diwujudkan karena ini tidak perlu biaya banyak Pak Catur. Nanti bisa kita buat dari kayu gelondong itu apa seperti di rumah kembang. Ini Mbak, saya itu dari kaki potong itu ya, gagakannya struk, jadi ya bisa. Nanti Pak sambil jalan kita cari-cari orangnya. Terima kasih. Sudah cukup Pak? Sudah. Ya, terima kasih. Usulannya ternyata bagus-bagus semua ini. Yang terakhir kita minta pendapat dari Ibu Pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Ibu Kepala, Bapak Ibu Komite dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Langsung saja saya sampaikan tadi dari paparan dari kepala sekolah sudah dipaparkan bahwa di situ ada penganggaran yang menurut Bapak Ibu Guru masih ada kekurangan, namun tadi sudah ada usulan-usulan. Nah, saya di sini akan melengkapi bahwa sekolah Ngeblak 1 ini sekolah yang luar biasa, menjadi pilihan dari IRPOS untuk mengikuti program organisasi penggerak. Nah, di situ kalau kita sudah dipercaya masuk IRPOS, maka segala yang berkaitan dengan sarkas maupun kebutuhan pembelajaran ini sudah dianggarkan dan segera dilengkapi. Namun yang masih menjadi pemikiran saya yaitu ketika KKN kita masih hidup. Nah, itu saya tahu bahwa di Ngeblak 1 ini Bapak Ibu gurunya sudah mampu, kemudian untuk laptop ini sudah mempunyai berapa Bu? Sudah ada misalnya 10 lah.
katakanlah 10, nanti mungkin di tahun 2022 bisa menganggarkan tambahan untuk laptop. Kemudian berkaitan dengan AKM itu tidak cukup dengan laptopnya saja, namun dengan fasilitas yang berkaitan dengan server, kemudian dengan listrik. Saya yakin servernya sudah, kemudian untuk listrik ini kita sering ada listrik yang mati, kemudian akan terganggu dalam pelaksanaan AKM itu. Maka kita perlu mempersiapkan genset seperti usulan Bapak Komite. Nah, genset itu pun harus diberikan yang kekuatannya lebih daripada genset yang hanya sekedar untuk menyambung listrik mati. Di samping itu, tadi sudah dianggarkan bahwa ada anggaran listrik, namun sudah mencukupi apa belum dengan aturan berapa yang harus dipakai? Kayaknya Di sini ya dayanya. 2.200. Nah ini mungkin karena di sini ruangannya cukup banyak, kita membutuhkan banyak lampu, dan ketika AKM mungkin harus menghidupkan lampu yang lebih banyak, maka bisa dianggarkan di tahun 2022 juga untuk menaikkan daya. Di samping itu Bapak Ibu perlu ada anggaran untuk impact tentang IT supaya nanti kalau ada ekstra kurikuler tentang IT tidak perlu kita mengundang guru dari luar, tetapi gurunya saja SDM dari 16.1 ini yang ditingkatkan supaya nanti bisa mengajarkan IT dari guru kita sendiri. Dan yang terakhir dari saya, tadi saya mendengarkan tentang Sarwas itu menganggarkan buku teks utama untuk pembelajaran. Nah, berkaitan dengan budaya baca yang sudah diprogramkan di SD 15.1 ini, mohon dianggarkan juga buku-buku perpustakaan. Kalau tadi dari komite kan mengusulkan tentang tempatnya untuk baca. Nah, kalau setiap pagi anak-anak wajib membaca 15 menit, mungkin dalam 2 atau 3 hari buku itu sudah selesai satu anak, sehingga harus ganti buku yang lain. Untuk itu mohon dianggarkan untuk pembelian buku perpustakaan. Itu saja dari saya, hanya kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Saryanti. Dari Ibu Saryanti tadi yang pertama tentang AKM Mandiri, ini kita sudah mulai mencicil ya, untuk tahun ini menganggarkan server dan sebagainya. Untuk menaikkan daya, kita sudah 2.200 prinsip Masih mampu enggak nanti? Kemarin untuk berada kalau 2.200 itu sama soal ya. untuk bintang IT, saya kira Bapak Ibu udah pada ikut ya dulu ya, udah ikut semua loh. Cuma belum diamalkan. Mungkin perlu mengupgrade lagi biar nanti Penyegaran kembali. bisa melatih anak-anak tanpa mengundang narasumber dari LPK yang lain. Terus untuk penganggaran buku perpustakaan ya Bu, ini memang tadi belum kami anggarkan, nanti ini akan kami ubah untuk yang buku apa tadi? Buku teks utama. Teks utama itu coba nanti kita hitung ulang, mungkin tidak sebesar itu keperluannya, nanti sebagian untuk membeli buku perpustakaan. Ini yang dari mungkin masih ada tambahan dari Bapak Ibu? Mungkin penambahan tukang kebun. Penambahan dengan buku. Ya, memang untuk apa? Karena
secara berkala memanggil tukang bersih-bersih Ya. dan kita memberi. Dan sini ini baru beberapa minggu sudah rimbun lagi. Ya. Jadi memang butuh tenaga lain selain sekolah untuk membersihkan. Minta terima kasih usulannya. Tapi mungkin itu hanya tenaga lepas. Dan tidak di Ya, tidak. Tidak seminggu sekali atau sebulan sekali. tenaga kebersihan ini. Sudah cukup? Sudah. Bapak Ibu terima kasih banyak sekali masukan dari Ibu pengawas, dari Bapak Ibu komite maupun dari Bapak Ibu guru yang akan menyempurnakan RKAS tahun 2021 ini. Semoga nanti RKAS ini segera dapat diwujudkan dan dapat bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri 14. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.